Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS 2021. Perkenalkan, nama saya Agus Nugraha, angkatan 17, kelompok 3. Saat ini saya sedang berada bersama Bapak Oktoriana. Beliau adalah Sekmat Kecamatan Cempaka Mulia. Selamat siang, Pak. Siang. Mohon maaf waktunya saya ganggu sebentar. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan kepada Bapak terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Simpel saja, Pak. Apa sih arti wawasan kebangsaan menurut Bapak? Arti wawasan kebangsaan Ya. Wawasan kebangsaan menurut saya ini adalah memang cara pandang kita terhadap negara kita sebagai suatu negara bangsa. Kenapa sebagai suatu negara bangsa? Karena memang kita dibentuk oleh bangsa-bangsa yang berbeda-beda, majemuk, plural, tapi disatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan yang kedua, Pak. Apa arti bela negara menurut Bapak? Arti bela negara menurut saya adalah ketika tata cara tingkah laku perilaku kita untuk berikut serta dalam sebuah mempertahankan negara kita, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Satu lagi, Pak, pertanyaan yang terakhir. Apa kegiatan Bapak sehari-hari untuk mewujudkan dan mengimplementasikan bela negara? Implementasi dari bela negara menurut saya adalah melaksanakan kegiatan, tugas, pokok, fungsi kita sesuai dengan jabatan, kedudukan, apapun kita di masyarakat. Kalau saya sebagai seorang ASN, maka saya tupoksi saya bela negara itu melaksanakan tupoksi kita sebagai ASN. Jadi petani, kita melaksanakannya sebagai seorang petani. Menjadi pedagang, kita melaksanakan di seorang pedagang. Kalau dikaitkan dengan masa pandemi seperti sekarang ini, apa yang Bapak lakukan? Upaya bela negara kita dikaitkan dengan masa sekarang, pandemi COVID-19 ini, implementasi kita, jawantahan kita sebagai seorang warga negara, pada saat ini sebenarnya gampang sih. Panggilan negara karena negara kita sedang berperang dengan wabah pandemi virus COVID-19, kita hanya melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan melaksanakan 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, perkenalkan, saya Dajjal Mustaqim, salah satu peserta Latsar dari Kota Tasikmalaya yang sedang melakukan tahap design learning. Pada saat ini saya sedang bersama salah seorang praktisi pendidikan yang beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu SD di Kota Tasikmalaya, yaitu SD Negara. Bu, selamat siang. Selamat siang. Kabar baik, Bu? Alhamdulillah. Mungkin Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Iya. Mungkin langsung saja Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui mengenai bela negara? Untuk bela negara itu banyak ragamnya yang bisa kita lakukan di sekolah saja. Contohnya ketika kita melaksanakan upacara bendera, anak-anak melaksanakannya dengan penuh hikmat, dengan penuh disiplin, dari mulai acara upacara itu dimulai sampai berakhir. Itu salah satu tanda bahwa anak itu sudah bisa memiliki sifat membela negara, sudah mencintai. Untuk yang selanjutnya Ibu, perilaku ataupun tindakan yang sudah Ibu lakukan dalam aksi Ibu dalam melakukan bela negara. Salah satunya tadi Ibu katakan bahwa anak-anak harus harus mencintai produk dalam negeri sendiri. Jadi bukan tidak menghargai produk luar negeri, menghargai produk dalam negeri sendiri juga itu adalah salah satu bentuk bahwa kita itu bisa dalam membela negara, belajar dengan giat anak-anak itu. Kemudian selain belajar dengan giat, kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut juga, itu termasuk. Salah satu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai isu yang sedang berkembang saat ini dengan hadirnya COVID-19 di ranah pendidikan yang terasa di sekolah dan
apapun, dalam kondisi apapun tentu ada nilai positif dan negatif. Apalagi kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19, tentu bukan hanya di SD Nagara Sari saja masalah atau akibat dari dampak COVID-19 ini. Salah satunya adalah mungkin kita belajar memberikan proses pembelajaran itu tidak 100% bisa dicapai dikarenakan keadaan seperti ini. Kemudian kondisi di lapangan, terutama dari kondisi orang tua juga sama, kondisi peserta didik juga sama. Kebetulan di Sekolah Nagara Sari saat ini kan tidak semuanya siswa itu memiliki alat komunikasi. Ada yang memiliki alat komunikasi juga, ada yang tidak bisa seperti yang Android gitu. Selain itu ada yang memiliki HP Android tetapi juga digunakan oleh beberapa anggota keluarganya lagi secara berbarengan. Itu juga suatu kendala. Kemudian yang tidak memiliki HP apalagi itu kan. Salah satu solusinya yang Ibu lakukan adalah yaitu dengan komunikasi dengan orang tua siswa. Kemudian orang tua siswa dikumpulkan, bukan berarti tidak memperhatikan protokol kesehatan tetap dilakukan, hanya dengan cara orang tua dikumpulkan tapi dengan cara apa? Misalnya kelas ini hari ini, tapi dengan menggunakan dengan jarak dengan menggunakan jarak 1 meter atau 1,5 meter ada. Dan itu juga tidak semuanya masuk kok, orang tua juga ada beberapa orang. Ya disampaikan di sana gitu. Dengan salah satu solusinya apabila anak yang tidak memiliki HP pembelajarannya secara luring, dan jadi yang digunakan di sini adalah cara pembelajarannya dengan cara kombinasi, bisa daring, bisa juga luring. Nah yang luring ada yang sebagian orang tuanya yang datang ke sekolah atau ibu gurunya yang memberikan ke rumah atau melakukan kunjungan. Walaupun itu sebetulnya kan dilarang, seharusnya daring. Tapi untuk memajukan supaya proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, dengan lancar, ya kita harus cari salah satu solusinya supaya proses pembelajaran itu bisa berlangsung atau bisa pembelajaran itu bisa sampai kepada peserta didik. Ibu Saci, terima kasih atas ya sama-sama telah memberikan jawaban-jawaban yang super untuk tugas-tugas kami. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salinan SPD dari kelompok 3 Angkatan 17 Latsar CPNS Pusdikmin Kota Bandung. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk wawancara bersama tokoh masyarakat dengan Pak RW 7 dari Desa Nangleng bersama Pak Usup. Gimana Pak Usup, apa kabarnya sekarang? Baik, Kaitan. Ini kami mau ngobrol-ngobrol sebentar dari teman-teman CPNS. Ini kita ngobrol tentang bela negara. Seperti yang kita tahu, bela negara ini kan satu komitmen yang harus dilakukan oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Nah, menurut Pak Usup sendiri, versi Pak Usup, apa sih bela negara? Bela negara itu merupakan sikap dan perilaku serta tindakan kita dalam menjaga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara agar keberlangsungan negara berjalan lancar. Oke, berarti ada kecintaan terhadap negara ya Pak Usup. Nah, ini Pak Usup sebagai Ketua RW selama ini atau apa contoh-contoh yang menurut Pak Usup yang dilakukan oleh Pak Usup sehari-hari yang menunjukkan bela negara gitu ya? Setiap orang ya bisa bela negara sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Seperti saya di sini sebagai Ketua RW 7. Jadi Ketua RW ini sebenarnya sudah termasuk bela negara, di mana saya ikut berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat kecil.
dalam pemerintahan di skala kecil. Saya korbankan waktu, pikiran, dan sebagainya untuk membantu masyarakat. Kemudian yang lainnya, mengadakan gotong royong, beribadah itu sesuai dengan sila yang ada di dalam Pancasila. Itu mungkin pendapat saya mengenai bela negara. Ya betul ya, karena memang bela negara itu sekecil apapun yang kita lakukan ya selagi bermanfaat untuk negara, untuk bangsa, itu ya termasuk juga bela negara gitu. Yang penting menunjukkan rasa kecintaan kita, termasuk kalau kita belanja produk-produk dalam negeri, produk UMKM, itu juga termasuk ke bela negara. Ini satu lagi Pak Usup, sekarang kan kita kan lagi berjuang untuk bela negara dan segala macam. Nah, di pandemik seperti ini, di masa Covid seperti ini, kita itu sebenarnya terpukul di semua lini. Nah, tapi pemerintah hadir untuk memberi sebuah bantuan sosial. Tapi kenyataannya, nah bantuan sosial ini atau bansos ini banyak dikorupsi. Bagaimana pendapat dari Pak Usup? Sebenarnya saya prihatin, banyak sekali pejabat publik atau orang-orang yang berwenang di atas terjerat kasus korupsi bansos COVID-19. Sebenarnya ini bukan karena niat mereka, tetapi karena keadaan politik sehingga dia terjerat kasus politik. Seperti itu. Ya. Mungkin ya maksud Bapak ini ya bukan karena niat, tapi ya mungkin karena pengaruh lingkungan atau apa seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Iya. Turnuhun. Iya. Ya, itulah teman-teman wawancara kami bersama Ketua RW 07 Desa Nangleng, Bapak Usup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi bela negara saat ini tentu berbeda dengan di masa lalu, di mana kita harus berperang melawan penjajah dan berlumuran darah. Bela negara saat ini bisa dilakukan sejak usia dini dan dari hal-hal kecil jika semua lapisan masyarakat bergerak bersama melakukan hal ini. Tanpa terkecuali akan besar dampaknya bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Bela negara kita saat ini adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu, serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Bela negara sangat penting bagi setiap orang, apapun profesinya. Bela negara harus ditanamkan sejak dini agar dapat memupuk kesadaran diri mencintai negeri dari kecil. Dari beragam profesi, bentuk wujud bela negara tentu akan berbeda-beda. Namun, apapun itu, tetaplah berguna untuk Indonesia sebagai wujud cinta tanah air.